Nah, Pak Danang kemudian juga terkait dengan fungsi monitoring, Pak. Seperti apa sih, Pak, berjalannya monitoring konstruksi hingga saat ini? Ya kan kalau kita tahapan di dalam jalan tol itu mulai dari kontrak, kemudian mereka membangun, konstruksi ya, kemudian mengoperasikan. Kemudian nanti setelah selesai masa konsesi mengalihkan lagi ke pemerintah. Nah, khusus untuk proses konstruksi ini kan yang menjadi concern kami ya, perhatian kami dan juga beberapa kali juga masyarakat itu melihat adalah keamanan dan keselamatan konstruksi. K3 ya, Pak? Ya, K3 ya. Nah, oleh karena itu kita itu memiliki yang dinamakan dengan pemantau mutu independen atau PMI yang bekerja dengan kami untuk mengawasi mutu dari kegiatan konstruksi yang ada di lapangan. Nah, beberapa kejadian misalnya yang terakhir ya di Cibitung Cilincing ya, kaitan dengan kegagalan sistem perancah bangunan misalnya pada saat pengecoran itu menjadi catatan kami ya. Kita berkonsultasi tentu saja tidak sendirian dengan ada Komite Keselamatan Konstruksi yang ada Kementerian PUPR, Komite K2 untuk memberikan advice ya, nasihat kepada kami bagaimana konstruksi itu dilaksanakan, metodenya seperti apa. Jadi ada pengelolaan yang berlapis ya. Kita memiliki pemantau mutu independen. Kita juga di Bina Marga ada Komite untuk Keselamatan Desain Jembatan dan Terowongan. Di Direktorat Jenderal Bina Konstruksi juga ada keselamatan konstruksi. Jadi berlapis inilah yang ingin memastikan bahwa mutu kegiatan konstruksi ini betul-betul bisa prima dan menjadi jalan yang paling baik yang ada di Indonesia. Tetap terjaga kualitasnya, Pak ya? Harusnya begitu ya. Nah, Pak, tadi tentang konstruksi. Bagaimana dengan fungsi pengawasan terhadap pemeliharaan dan operasional, Pak? Ya, di satu bidang kita itu ada yang dinamakan bidang operasi dan pemeliharaan. Nah, bidang ini bertanggung jawab atas pemantauan, pengawasan, pengaturan terhadap kinerja BUJT, Badan Usaha Jalan Tol tadi. Ya, kita dengan Bina Marga itu secara bersama-sama ada tim ya yang secara reguler itu melakukan pemeriksaan mengenai yang dinamakan dengan standar pelayanan minimal. Ya, namanya SPM Jalan Tol. Nah, SPM Jalan Tol ini selain Badan Usaha itu membuat laporan yang rutin setiap 6 bulan sekali, kita melakukan pengecekan. Nah, itu menjadi dasar kami untuk mengizinkan atau tidak mengizinkan dan mengevaluasi penyesuaian tarif. Tadi kan kita bicara penyesuaian tarif 2 tahun sekali ya. Nah, kalau misalnya Badan Usaha itu tidak bisa memenuhi standar pelayanan, maka penyesuaian tarif itu bisa kita tunda. Nah, Pak Danang, kemudian juga beberapa saat yang lalu ada inovasi, Pak, yang telah dilaksanakan secara masif dan tentunya alhamdulillah sudah sukses ya, Pak, dapat dibilang sukses, yaitu peralihan dari sistem cash menjadi sistem non-cash di setiap gerbang tol. Nah, untuk kedepannya, Pak, ada inovasi apa lagi yang kira-kira akan dikembangkan dalam penyelenggaraan jalan tol di Nusantara? Ya, tema besar BPJT itu kita bisa ringkas menjadi 3 huruf ya, tim ya, transformasi, inovasi, dan modernisasi ya. Ini kita lakukan bersama-sama dengan berbagai cara. Salah satu yang paling dekat yang akan kita lakukan adalah transformasi lagi dari yang sistemnya pakai kartu menjadi tanpa kartu atau pakai e-money yang wujudnya dalam bentuk kartu, ditempel, kan, di-tapping namanya ya, tempel, itu menjadi tidak lagi. Kita memiliki nanti alat di dalam mobil yang nanti akan orang lewat itu tinggal didedak dari saldonya dia. Jadi tidak ada lagi transaksi yang kita berhenti ya 2 detik, 3 detik di gerbang, nanti kedepannya tinggal lolos saja. Itu merupakan satu wujud dari bentuk transformasi kita untuk menuju sistem yang modern. Berarti semakin cepat ya, Pak, tidak ada seperti macet atau penghambatan lajur semakin berkurang ya, Pak? Salah satu bottleneck kita itu kan terutama apalagi kalau pas Lebaran ya, itu antrian panjang di gerbang tol. Ya, kalau kita sudah mengikuti sistem yang namanya multi-lane free flow atau cardless system atau nir sentuh, itu kita tidak ada lagi antrian di gerbang tol, sehingga orang ngantre di gerbang tol tidak ada lagi dan orang bisa lebih lancar. Yang satu. Yang kedua, keuntungannya adalah transaksinya itu tercatat semua dengan sistem yang elektronik. Kemudian denda dan sebagainya nanti kalau misalnya ada yang membawa muatan lebih dan sebagainya itu bisa tercatat dengan baik. Inilah
transformasi kita mengarah kepada sistem yang modern. Wah, semoga lancar ke depannya ya Pak ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kita mohon dukungan dari para sahabat PUPR sekalian. Ya, Pak Danang, ini juga ada satu hal yang menarik nih Pak. Akhir-akhir ini pembangunan jalan tol itu selalu memberikan nuansa adat atau daerah di tempat jalan tol itu. Itu apa sih Pak yang menjadi dasar untuk diberikan ornamen-ornamen mungkin di gerbang tol atau mungkin view-nya, dikasih view gunung, itu apa Pak yang menjadi dasar? Ya, kita kan mengharapkan ya, nama jalan tol itu kan aset nasional. Aset nasional itu tidak hanya memiliki fungsi komersial, tapi juga memiliki fungsi identitas daerah yang kuat. Oleh karena itu memang ornamen daerah, bentuk-bentuk ornamen adat dan sebagainya menjadi salah satu fitur penting ya. Identitas ya Pak. Untuk menjadi identitas kita tuh sampai di mana sih gitu ya. Tapi tidak hanya di gerbang, tapi juga di rest area atau tempat istirahat yang kita dorong badan usaha membentuk, itu juga memiliki ciri-ciri daerah tertentu. Nah, Pak Danang, mungkin sebagai penutup nih Pak, ini ada panjang tol saat ini yang telah terbangun dan dioperasikan kurang lebih 2.100 km di tanah air. Nah, boleh nggak Pak diinformasikan kepada orang bincang, sebenarnya persisnya berapa sih Pak panjang tol di tanah air saat ini, dan mungkin kedepannya tol apa saja Pak yang akan diresmikan di tahun 2020 atau 2021? Masalahnya ini kan channel ini kan dilihat orang tidak hanya sekarang, tapi bulan depan, tahun depan ya. Tapi kalau kita lihat per bulan September ini ya, itu kita bicara mendekati 2.200 km ya. Dan kita terus tambah nih ya. Harapan kita tahun ini ada beberapa ruas baru yang diresmikan Bapak Presiden seperti Manado Bitung ya. Kemudian Pekanbaru ke Dumai yang itu lebih dari 100 km ya. Nah, itu ruas-ruas baru tambahan itu harapan kami juga setiap kali kita setiap bulan lah bahkan itu akan bertambah terus hingga nanti di periode akhir 2024 itu bisa mencapai lebih kurang 4.700 atau 4.800 km di akhir periode Pak Presiden yang sekarang Pak Jokowi ya. Nah, itu menjadi catatan kita setiap saat untuk kita tingkatkan. Baik, Pak Danang, terima kasih banyak atas penjelasannya. Semoga apa yang telah Bapak sampaikan tadi dapat memperkaya Pak informasi saya dan juga pemirsa Ruang Bincang terkait dengan penyelenggaraan jalan tol di Indonesia. Semoga Pak Danang sehat selalu dan tetap semangat ya Pak. Semangat, harus semangat karena kita punya target besar, tugas kita mensejahterakan masyarakat dan mudah-mudahan kita bisa mendapatkan dukungan semuanya dari para sahabat PUPR sekalian. Ya pemirsa, demikianlah perbincangan saya bersama dengan Kepala Badan Pengatur Jalan Tol, Bapak Profesor Danang Parikesit. Semoga tayangan ini dapat bermanfaat bagi Anda. Saya Saskia pamit dan jangan lupa saksikan terus program-program di YouTube PUPR dan juga bisa ikuti program-program kami di sosial media Facebook, Instagram, Twitter, dan juga kita ada TikTok nih Pak, baru launching. Oh gitu ya. Baik pemirsa, saya Saskia pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.